Selamat datang di channel Inisial F. Kali ini kita akan membahas sebuah serial drama Korea, bergenre romansa dan komedi. Film ini berjudul Prime Minister NIA. Film ini rilis pada tahun 2013, dan tayang di KBS 2 TV. Sedangkan di Indonesia tayang di RTV dan Net TV. Series ini berjumlah 16 episode. 고맙다. 살아있어줘서. 상관이죠? 총리님이 박나영 씨가 살아있다는 사실을 알게 되면 덮어두실 것 같아요? Serial drama ini dibintangi oleh Im Yona sebagai Nam Da Jung, dan Lee Bum Soo sebagai Kwon Yul. Mereka jadi peran utama, dan ada juga Yoon Si Yoon sebagai Kang In Ho, Choi Jung An sebagai Seo Hye Ju dan Ryu Jin sebagai Park Jun Ki. Prime Minister NIA menceritakan tentang seorang calon Perdana Menteri yang bernama Kwon Yul. Ia merupakan seorang ayah tunggal, karena ia kehilangan istrinya sekitar 7 tahun yang lalu. Ia harus membesarkan 3 anaknya sendirian. Sementara di sisi lain, Nam Da Jung adalah seorang wartawan skandal yang sangat gigih dan ceria. Kebetulan pada saat itu ia ditugaskan untuk mencari gosip antara Kwon Yul dan Seo Hye Ju. Seo Hye Ju merupakan sekretaris Kwon Yul yang telah menemaninya selama 20 tahun. 방금 뭐라고 했습니까? Dalam tugasnya mengulik tentang Kwon Yul, Nam Da Jung sangat gigih. Berkali-kali ia gagal namun tetap tidak menyerah. Kemudian scene berpindah ke Kwon Yul yang sedang interview seorang lelaki untuk menjadi stafnya. Ia bernama Kang In Ho. Dari data yang diterima oleh Kwon Yul, Kang In Ho berhasil lolos. 제가 돕고 싶습니다. Tak lama setelah itu, datanglah Park Jun Ki. Ia merupakan seorang menteri pada pemerintahan saat itu, dan sekaligus kakak ipar dari Kwon Yul. Ia memperingatkan agar Kwon Yul mundur dari pencalonan Perdana Menteri. Kemudian scene beralih ke Nam Da Jung. Ia sedang merawat ayahnya di sebuah rumah sakit. Ayahnya menderita penyakit Alzheimer dan sudah lama berada di rumah sakit. Ayahnya meminta agar Da Jung cepat-cepat untuk menikah. Pada hari itu, putra bungsu Kwon Yul menghilang. Di suatu malam Nam Da Jung melihat putra bungsu Kwon Yul yang bernama Mense sedang didekati oleh wartawan Byung. Wartawan itu merupakan musuh bebuyutan dari Nam Da Jung. Lalu Nam Da Jung mengantarkan Mense pulang ke kediaman Kwon Yul, tapi sebelum sampai rumah, Kwon Yul beserta keluarganya bertemu Mense dan Nam Da Jung di taman. Kwon Yul menyangka bahwa Nam Da Jung sengaja menculik Mense untuk mengulik informasi tentangnya. Pada saat memperingati Nam Da Jung, wartawan Byung memfoto keduanya dan memviralkan mereka. Keesokan harinya, Mense menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dari situlah Kwon Yul merasa bersalah, dan meminta agar Nam Da Jung dan temannya untuk wawancara eksklusif dengannya. Pada saat wawancara, Kwon Yul teringat pada kecelakaan istrinya yang terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Keesokan harinya, foto antara Nam Da Jung dan Kwon Yul viral, media heboh di mana-mana. Mereka ingin mengkonfirmasi foto tersebut kepada Kwon Yul. Nam Da Jung pun datang ke kantor Kwon Yul untuk membicarakan foto tersebut. Ia terus diikuti oleh wartawan Byung, namun dengan sigap Kwon Yul menyelamatkan Nam Da Jung. Seo Hye Ju yang kini menjadi kepala staf Kwon Yul, membuat skenario bahwa wanita di foto tersebut melakukan penyuapan kepada Kwon Yul. Padahal Kwon Yul telah melarangnya untuk berbuat demikian. Saat acara konferensi pers, Kang In Ho membuat skenario supaya kedua pihak tidak dirugikan. Nam Da Jung diminta untuk datang.
dan mengaku bahwa ia berpacaran dengan Kwon Yul. Setelah memikirkan semua yang terjadi, serta dampak akibat keputusan itu, Kwon Yul akhirnya menerima kenyataan tersebut. Ia menjadi kekasih Nam Da-jung hanya sementara, dan akan putus secepatnya. Sementara itu, Park Jun-ki yang menginginkan Kwon Yul mundur, semakin kesal, karena survei publik malah memihak pada Kwon Yul. Untuk menghindari wartawan, Nam Da-jung disuruh menginap di kantor, dan tampaknya Kang In-ho mulai menyukai Nam Da-jung. Ia terus memberikan perhatian lebih pada Nam Da-jung. Berita kedekatan Kwon Yul dan Da-jung pun sampai ke telinga anak-anak. Mereka membicarakan apakah ayahnya akan menikah lagi. Park Jun-ki memanfaatkan situasi tersebut. Ia datang ke rumah Kwon Yul untuk memberikan hadiah kepada anak kedua Kwon Yul, yang bernama Nara. Ia kebetulan ulang tahun pada hari itu. 연애를 하는지 어떤지는 모르겠지만 애들 생일까지 까먹는 건 좀 한심하지 않아? Berita kedekatan Da-jung dan Kwon Yul pun sampai kepada ayah Nam Da-jung. Ia meminta agar Kwon Yul datang menemui dirinya. Pada malam harinya, Kwon Yul datang menjemput Nam Da-jung di kantor kerjanya. Ia melakukan itu karena khawatir teman-teman Nam Da-jung akan curiga pada hubungannya. 스캔들 뉴스 식구들이 내 미세 맡을까봐 내가 불안해서 왔다. Kwon Yul membawa Nam Da-jung dan stafnya ke sebuah hotel, untuk melakukan persiapan seleksi calon Perdana Menteri. Di sela-sela persiapan, Kwon Yul menanyakan kepada Nam Da-jung tentang ayahnya. 이 상황을 아실 Nam Da-jung mengatakan bahwa ayahnya meminta ia untuk cepat-cepat menikah. Namun ia mengatakan kepada Kwon Yul supaya jangan khawatir dan fokus terhadap seleksi calon Perdana Menteri saja. Lalu mereka berdua berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. 해줘. 좋은 기자가 되겠다. Seleksi calon Perdana Menteri pun dimulai. Saat sesi wawancara, atas perintah Park Jun-ki, salah seorang anggota DPR bertanya kepada Kwon Yul tentang anak-anaknya, dan tanpa diduga Kwon Yul bisa menjawab pertanyaan dari anggota DPR tersebut. Ia pun sukses pada tahap seleksi itu. 빵공장 사장님이 되고 싶답니다. Skenario Park Jun-ki pun pada kali ini gagal. Ia tampak kecewa dengan hasil seleksi itu. Kini Kwon Yul pun telah resmi menjadi seorang Perdana Menteri. Kemudian Presiden menyarankan kepada Kwon Yul untuk segera menikah, agar pekerjaannya sebagai pelayanan rakyat tidak terganggu, dan anak-anaknya bisa terurus. Lalu scene berpindah kepada Nam Da-jung yang sedang menjenguk ayahnya. Ia diberitahu oleh dokter tentang kondisi ayahnya. 길면 6개월. 마음 편하게 해드리는 게 최선이에요. Sementara itu, Kwon Yul akan melakukan acara penjamuan, tapi dalam daftar hadir, nama Da-jung tidak ada. 기자님이 빠져 있더라고요. 가장 고마운 사람인데 불러야 되지 않을까요? Pada saat waktu pulang, kepala staf Seo bertanya tentang perasaan Kang In-ho kepada Nam Da-jung. Dari jawaban yang diberikan Kang In-ho, sepertinya memang dia menyukai Nam Da-jung. 챙기는 건 아니겠죠? 사심이요? 근데 그런 거 있으면 안 되나요? Pada 마lam itu, Nam Da-jung meminum beberapa miras, sambil ia memikirkan apa yang terjadi padanya hari itu, sampai akhirnya ia mabuk parah. 네 손 잡고 결혼식장 들어가는 게 소원이다 소원. 응? 들어줄 수 있지? 네? Karena mabuk parah, Nam Da-jung berada di kantor polisi. Kemudian pihak polisi menghubungi Kwon Yul yang diketahui pada saat itu adalah kekasih Nam Da-jung. Tak lama setelah itu, Kwon Yul datang menjemput Nam Da-jung. Dalam keadaan mabuk dan menangis, Nam Da-jung meminta agar Kwon Yul menikahi dirinya.
Berakhirlah episode 1 dan 2, ditunggu ya episode selanjutnya. Jika ada masukan atau saran, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya.